Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini di Zoom. Eh, Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Baiklah, supaya lancar dan berkah, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah dan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk selanjutnya, Ibu serahkan kepada Ibu Isti. Silakan. Ya. Silakan Bu Isti. Untuk pembelajaran hari ini kita tentang barisan monoton. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita tampilkan dari pengerjaan latihan untuk lembar aktivitas yang kedua. Mohon kesediaannya untuk kelompok 7 dan kelompok 9. Kelompok 7 untuk nomor 3 ditampilkan. Kelompok 9 untuk nomor 3. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang nomor 3 pada fase latihan, di mana soalnya itu misalkan YN sama dengan akar N ditambah 1 dikurang akar N. Untuk N elemen bilangan asli, tunjukkan bahwa YN dan akar NYN konvergen. Nah, untuk yang pertama itu ada grafik YN sama dengan akar N ditambah 1 dikurang akar N. Ini di sini pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kami mengambil nilai N mulai dari 1 sampai dengan 8. Nah, didapat itu harusnya YN. YN-nya itu adalah untuk N-nya sama dengan 1, YN-nya 0,41. Untuk N-nya sama dengan 2, YN-nya didapat 0,32. Untuk N-nya sama dengan 3, maka YN-nya didapat 0,27, dan seterusnya. Sehingga ketika digambarkan akan tampak seperti grafik yang ada di situ. Dia akan cenderung mendekati 0, sehingga untuk grafik dari YN sama dengan akar N ditambah 1 dikurang N itu konvergen ke 0. Di sini kami juga sudah membuktikannya menggunakan GeoGebra, dan hasil dari grafiknya itu sama. Nah, yang kedua untuk akar NYN. Di sini kami mengambil N-nya itu kelipatan 5, di mana ketika N-nya sama dengan 5 itu akar N, YN-nya akan sama dengan 1,03. Ketika N-nya sama dengan 10, didapat 1,24. N-nya sama dengan 15, didapat 1,38, dan seterusnya. Sehingga grafiknya akan didapat seperti itu. Ini sebenarnya kami mencari grafiknya itu melalui GeoGebra, dan termasuk juga dengan titik-titiknya dari GeoGebra. Dan ternyata setelah dilihat, grafiknya itu dia tidak konvergen, tapi nilainya terus bertambah seperti itu. Sehingga kami simpulkan bahwa untuk grafik yang akar NYN ini divergen. Kenapa dia divergen tadi, alasannya apa? Kalau kita lihat dari grafik, dia juga akan terbatas kayaknya kan? Terbatas nggak? Kalau dibuat grafiknya di GeoGebra itu, untuk N-nya lebih dari sama dengan 1, dia itu nilainya terus bertambah kayak gitu, Bu. Tidak menuju suatu nilai tertentu. Jadi dia divergen. Naik terus ya. Terus, Ya karena ya. untuk sampai 15 kayaknya dia masih seperti dekat-dekat ke 2 gitu kan. Ya kalau gambarnya gitu. Oke. Naik terus tanpa batas. Oke. Jadi tidak ada batas. Jadi kalau dia tidak ada batas berarti divergen ya. Berarti nanti untuk yang apa? Soalnya diperbaiki YN sama dengan akar itu akar N dari YN, jadi tidak panjang ininya ya, tidak pakai tangkai apa ya, tinggal diinikan kembali ya supaya punya wawasan. Begitu dia salah ketik di bawah tanda akar semuanya jadinya divergen. Kenapa dia divergen gitu kan?
ya supaya punya apa pembanding gitu kan. Lanjut Mbak. Oke, baik. Izin menjelaskan, Bu, untuk nomor 2 itu kan mencari limit xn plus 1 dibagi xn, didapatkan limitnya sama dengan 1. Sehingga ketika kami membuat grafiknya memerlukan titik bantu, itu didapatkan ketika n-nya 1, xn-nya 2. Kemudian ketika n-nya 2, xn-nya 1,5, dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah grafiknya akan mendekati 1. Karena dalam limit tersebut mendapatkan hasil atau mempunyai hasil yaitu mendekati 1, maka grafik ini merupakan grafik konvergen. Seperti itu, Ibu. Ya, lanjutkan lagi. Ini kan barisan xn-nya. Nah, di sini suruh menunjukkan untuk xn tambah satunya per apa itu tadi. Nah, itunya juga itu sama dengan 1 gitu. Jadi barisannya itu ketika ditambah 1 n-nya, coba cut mana barisannya. Nah, jika lagi dengan saya awalnya jika xn-nya itu ditambah 1, n-nya ditambah 1 per n, itu nilainya sama dengan 1. Kalau ini kan cuma xn-nya aja. Coba lanjutin ke bawahnya. Ya, malahan mencari n ditambah 1 per n-nya aja ya sama dengan 1. Maksudnya di situ adalah jika xn-nya itu konvergen, maka untuk xn ditambah 1-nya itu xn tambah 1 per xn-nya itu konvergen ke 1. Seperti itu ya. Masih kurang ini jawabannya untuk yang nomor 2 ya. Ya, Bu, nanti ya nanti dilengkapi lagi ya. Dilengkapi lagi. Oke. Cukup. Oke. Ibu, untuk materi hari ini itu tentang barisan monoton ya. Barisan monoton itu, coba Ibu share dulu. Oke, apakah sudah tampil di situ? Sedang proses. Oke, sudah. Ya. Untuk materi hari ini itu tentang barisan monoton. Nah, barisan monoton ini ada yang dikatakan naik, ada turun. Nah, dia dikatakan naik jika xn itu lebih kecil sama dengan xn ditambah 1. Dia dikatakan turun itu jika xn lebih besar sama dengan xn ditambah 1. Nah, dikatakan naik ini ada yang bilang juga monoton naik itu tidak turun. Dia monoton tidak turun, artinya dia itu monoton naik. Tidak naik, dia artinya monoton turun. Tidak turun berarti artinya dia monoton naik. Oke, nah lebih jelasnya, nah ini untuk lembar aktivitasnya yang nanti untuk didiskusikan, udah di-share di grup, nanti bisa dibaca lagi, ini ringkasan materinya. Sekarang coba saya tampilkan dengan GeoGebra. Apa itu monoton naik, apa itu monoton turun. Ya, saya tampilkan dulu untuk GeoGebra-nya. Ya. Apakah sudah tampil GeoGebra-nya? Rekan-rekan? Iya, sudah. Sudah ya? Oke, sekarang coba kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada, ini sebenarnya gambar yang tadi ya, yang nomor 3 yang soal sebenarnya. Ini yang hijau ini untuk YN-nya, yang biru ini untuk yang akar N dikali YN. Nah, kalau ini, dia itu kan XN-nya itu akan lebih kecil daripada
xn-nya itu lebih kecil daripada xn ditambah 1. Ya, di sini kan xn. Nah, di sini xn, di sini x. Ya. Ini kan xn, misalkan x1. Nah, terus xn tambah 1, berarti 1 tambah 1, x2 di sini. Nah, di sini kan dari grafiknya nih terlihat xn itu lebih kecil daripada xn ditambah 1. Artinya, di sini berarti grafik ini, grafik yn, ini monoton naik. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan definisi tadi. Xn lebih kecil dari xn ditambah 1. Dan begitu seterusnya. Xn tambah 1 lebih kecil dari xn ditambah 2. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, monoton naik ini kadang ada yang menyebutkan juga monoton tidak turun. Nah, jadi sama, tidak turun artinya dia naik. Seperti itu monotonnya. Nah, selanjutnya, kalau grafik yang YN, yang ini ya. Oke, untuk grafik yang ini, grafik YN untuk soal nomor 3 tadi. Nah, ini XN-nya itu lebih besar daripada yang di sini. XN ditambah 1. Jadi XN-nya 1 ya. 1 ditambah nih. X1-nya ini ya lebih besar daripada N ditambah 1 ya di sini. Jadi ini lebih besar daripada ini. Artinya grafik ini adalah monoton turun atau monoton tidak naik. Nah, seperti itu. Ini sekilas gambaran untuk barisan monoton naik dan monoton turun. Nah, jika monoton turun ya, jika barisan itu monoton turun dan terbatas, berarti artinya ini ya, rangkuman dari pertemuan 2 dan 3, kalau dia monoton turun, ini kan monoton turun dan terbatas. Nah, ini kan ketika tak hingga dia terbatas di 0. Artinya barisan ini itu konvergen. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika grafiknya ini monoton naik. Nah, monoton naik dan terbatas. Nah, ini kan terlihat ya dari grafiknya, dia terbatas di 0,5 atau 1/2. Nah, artinya grafik ini itu konvergen seperti itu. Jadi jika dia monoton naik dan terbatas, dia konvergen. Jika monoton turun dan terbatas, dia konvergen juga. Seperti itu. Ini sekilas materinya. Nah, untuk videonya, video penunjangnya itu sudah di-share di grup linknya dan sudah ada di lembar aktivitas mahasiswa yang ketiga. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke kelompok-kelompok kecil? Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berdiskusi pada kelompok kecil? Adakah? Kalau tidak ada, langsung masuk kelompok kecil aja. Ya, jika tidak ada, cukup jelas ya. Untuk videonya sebenarnya udah di-share di grup, bisa ditonton sebelum belajar tadi, atau mau ditonton terlebih dahulu nggak apa-apa. Nah, waktunya untuk pengerjaan lembar aktivitas mahasiswa ini sampai jam 8.50. Jadi nanti sesudah jam 8.50 kita kumpul lagi di kelas besar untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kecil. Nah, untuk kelompok-kelompoknya sudah di-share di grup. Silakan masuk pada kelompok kecil. Ya. Lanjut sampai kok tidak masuk bisa di HP. Itu XN itu selalu sama. Komanya mana? Kok udah baca lagi F5 nya kok? Komanya mana? Titik itu harus ada koma. Iya. Sabar. Ini Jangan analisis grogi. konseptual. Jangan grogi, Tan. Jangan grogi, Tan.
Sampai F6 kan? Ya, jadilah. Monoton naik apa monoton turun? Coba dari gambar Monoton turun. Turun, Bu. monoton turun karena X1 lebih besar dari X2. X1 lebih besar dari X2, X2 lebih besar dari X3. Ambil aja beberapa titik, Chandra. Nah, Iko nentukan titiknya lagi. Pril apa Gianti? Iona lagi nentuin titiknya. Oke, Pril. Apa titik potongnya ya? Ya, gimana kelompok 4? Lancar? Lagi dicoba GeoGebra-nya, Bu. Iya, Bu. Secara analisis. Ya. Bisa ditampilkan GeoGebra-nya biar kawan-kawannya lihat kan. Nah, yang lain mencari jawabannya seperti itu. Bagaimana kelompok 5? Apakah ada masalah? Masih coba pakai GGB, Bu. Oke, kan ya. Monoton ke atas. monoton apa dia jadinya? Kalau ke atas apa namanya? Ya divergen, Bu. Masa divergen namanya? Kan belajarnya tadi 2 aja. Monoton naik atau monoton turun? Oh, monoton naik, yang monoton atas. Monoton naik, Bu. Iya, monoton naik karena pokok bahasannya monoton gitu kan. Ya, monoton. Kemonotonan ada monoton naik ini kita katakan juga dengan monoton tidak turun. Ya, Dia monoton ada tidak turun. kalanya dikombinasi nanti, ya ada kalanya ada kombinasi, ada konstan terlebih dahulu lalu naik, ada konstan terlebih dahulu lalu turun. Nah, gitu kan. Jadi Ya. naik atau tidak turun. Oke. Kalau ininya ke apa? Konvergen atau tidak divergen? Konvergen atau divergen? Divergen Ya, gitu kan? ini divergen, Bu. Divergen. Divergen karena dia tidak terbatas ya. Ya, tidak terbatas. Oke. Oke. Baru mau masuk ke diskusi Ada- kelompok lagi, Bu. Oke, lanjutlah ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Isti. Ya. Lanjut Ya. kita jalan-jalan lagi Mbak Isti. Ya, Bu. Kelompok 2 sudah belum tadi tuh? Udah. Yang bikin GeoGebra. Udah, Bu. Iya. Kelompok 2. Iya. Ayo guys, gimana nih? Tolong bantu jawab. Yang kita beda. Monoton naik. Gambarnya sudah bagus ini. Terus termasuk apa dia ini? Monoton turun, Bu.
Monoton turun, konvergen kemana dia? Satu. Satu. Nah, jadi nanti konvergen ke satu monoton turun. Nah, oke. Sudah. Ya silakan lanjut ya. Jalan lagi kita Bu Isti. Baik, Bu. Ya, Bu. Lanjut ya. Nah. Yang C lagi dak. SNN kuadrat kan? Ya. Apa kita kan barisan nanti apa garis dari fungsi itu nggak perlu ya, titik-titiknya aja saja barangkali karena Ya, ini. kan n-nya bilang oke. Nah, itu termasuk barisan yang bagaimana? Monoton turun, Bu. Monoton turun, Nah, Bu. monoton turun, konvergen kemana? Kenal. Nah, Nol, Bu. oh ya, monoton turun konvergen ke 0. Oke, lanjut ya. Jadi, kenapa dikatakan monoton turun? Karena tidak naik. Karena nilainya cenderung ke bawah, Bu. Iya, Mendekati karena X1 grafik X. lebih besar dari X2. X2 lebih besar dari X3. Jadi bukan Iya. cenderung turun, memang turun dia ya. Ya, Ya, Bu. oke. Lanjut ya. Nah, lanjutkan. Sudah paham. Mbak Isti, jalan lagi kita. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, lanjut ya. Guys, ini nih apa sih? Boleh lihat apa GeoGebra-nya. Oke, lambat ini GeoGebra-nya ya. Iya, Bu. Ini fungsi ya, bagaimana fungsi ini? Termasuk yang bagaimana dia? Monoton naik atau monoton turun? Monoton turun, Bu. Nah, kenapa monoton turun? Ya, X1-nya di mana tuh? X1-nya A gitu kan? X1-nya titik A, X2-nya titik B. Bagaimana posisi titik A dengan titik B? Mana yang besar nilainya? Yang A, Bu. Titik A, Bu. Iya. Ya, dari gambar ini kan sudah jelas betul nih kan. A lebih besar nilainya dari B. B lebih besar nilainya dari C. Turun terus. Turun konvergen kemana dia? Turun tapi terbatas di mana? Ke 0, Bu. 0. Coba ambil geser dulu grafiknya. Ambil X100. Geser grafiknya. Ini tidak di GeoGebra ya. Nah, coba buka GeoGebra-nya. Buka GeoGebra-nya sebentar. Nah, kita lihat ya. Kalau untuk sampai segitu dia turun. Nah, tapi kita lihat dia konvergen kemana gitu. Ambil oh ya, kalau diambil sedikit aja tadi tidak kelihatan dia ya. Diambil ambil 20, ambil 20. Oh, dia 1/2N ya. Oke, 1/2N. Jadi kalau sedikit aja kita benar-benar kita bisa terkecoh gitu kan. Tapi kalau dengan GeoGebra kita lihat. Coba ambil yang 20. M-nya 20 gitu. M-nya 20. M 20. Klik aja di ya. Poin klik 20. 20 di apa di sana koordinatnya 20,0,03. Jadi sudah 0,03, dekat ke Bu. 0 tapi tidak 0 ya. Ya, tidak Iya, 0. Bu. Ya benar. Dia akan konvergen ke 0 tapi tidak pernah 0 ya, walaupun di GeoGebra seakan-akan di 0 gitu kan. Kalau kita lihat dia masih nulis 0,03. Tapi pada titik tertentu dia 0 saja semua gitu kan.
Walaupun sebenarnya oke. Jadi monoton turun ini kita sebut juga dengan monoton tidak naik. Karena ada kalanya nanti diawali fungsi konstan terlebih dahulu, terus dia turun. Jadi kalau dia ada fungsi konstan terlebih dahulu lalu turun, itu dikatakan nanti monoton tidak naik. Sekarang contohnya percis nih, monoton turun artinya tidak naik. Ya ada kalanya gitu ya. Lanjut Ya, Bu. sudah paham tuh. Terima kasih, Bu. Jadi cara iya lanjut Bu Isdi, jalan lagi Ibu. kita. Ya, Bu. Oke. Bisa perlihatkan sampai di mana? Sudah membuat soal nomor berapa? Coba tayangkan GeoGebra-nya. Coba tayangkan. Nah, coba ditayangkan GeoGebra-nya. Udah bekerja dengan GeoGebra kan? Masih Belum. diproses, Bu. Belum. Sedang diproses. Nah, ini untuk soal nomor seperti 2N. Coba ambil titik-titiknya. Ambil titik-titik, nanti hapus garisnya. Coba ambil titik-titik, karena N itu kan bilangan asli. Ambil titik-titik untuk satu. Untuk satu. Ya, monoton naik apa monoton turun? Halo? Halo Naik, kelompok Bu. 8. Kenapa dikatakan naik? Kenapa dikatakan naik? X1-nya berapa nilainya? X1 berapa nilainya? Kan tinggal baca, udah jelas memang benar tuh naik. Tapi kenapa dikatakan naik? Coba X1 berapa nilainya? Kalau X1 satu nilainya berapa? Yang bundaran pertama tuh N ya, N berarti ya. Itu. Yang pertama itu apa? X1 itu kan sudah tampak tuh, kan saudara tuh. Itu berapa nilainya tuh? Satu kan? 1,1. Ya. 1,1 itu tidak pas. Yang jelasnya satu itu kan n kuadrat enggak pakai 1,1, dia tuh salah memencetnya aja tuh. Terus kalau 2 berapa nilainya? Kan sudah tampak tuh di layar, kalau 2 nilainya 4. Kalau 3 enggak begitu kelihatan karena terlalu kayak apa? Karena terlalu ke atas grafiknya kelihatan kan? Kalau 3 9. Sekarang kalau mana yang besar, X1 dengan X2? Nilainya mana yang besar? Nilai X1 dengan X2. Nilai besar nilai X2. X2 dengan X3 mana yang besar? X3, Bu. X3 dengan X4 mana yang besar? X4, Bu. Naik aja dia terus kan? Ada batasnya enggak? Ada batasnya enggak fungsi ini nih? Enggak, Bu. Enggak. Naik ada batas, tidak terbatas. Konvergen atau divergen? Ada yang banyak nih, silakan jawab. Jadi fungsinya tuh konvergen atau divergen? Naik sudah betul. Fungsi ini adalah fungsi naik. X1-nya lebih kecil dari X2, X2-nya lebih kecil dari X3, X3-nya lebih kecil dari X4. Ada batas tidak? Enggak katanya. Karena tidak ada batas, fungsi ini dinamakan apa? Konvergen atau divergen? Divergen, Bu. Divergen. Jawab yang mantap kan, minggu lalu kan itu materinya kan, terbatas, tidak terbatas. Begitu dia membesar tanpa batas, nggak tahu kita harga paling tingginya apa, artinya itu divergen. Oke, lanjut ya. Kita jalan-jalan lagi. Ayo Bu, oke, silahkan dilanjutkan. Turun, Bu. Turun. Kenapa dia dikatakan turun? Karena dia tidak naik, Bu.
Ya, karena dia tidak naik, jadi kita katakan turun. Jadi karena A-nya lebih besar nilainya dari B, itu kan? A itu kan X1, B X2, jadi X1 lebih besar dari X2, X2 lebih besar dari X3, turun dia. Ini konvergen atau divergen? Ini konvergen ke 0, Bu ya. Konvergen ke 0 ya. Nanti kita setelah sekian dia menuju 0, malah di GeoGebra tuh untuk nilai tertentu sudah dia bikin 0 gitu kan. Walaupun secara logika dia tidak boleh 0 karena 0 tidak terisi kan. Ya, konvergen ke 0. Ya, lanjutlah ya. Jadi lanjut. Kami jalan-jalan lagi. Bu Isti, kita jalan Makasih, lagi, Bu. Bu, udah ngerti dan nih. Iya. Halo, Assalamualaikum kelompok 8. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Boleh tayangkan GeoGebra-nya, hasil GeoGebra-nya? Silahkan ditayangkan hasil GeoGebra-nya ya. Ibu pengen tahu. Kelompok 9. Salam, Bu. Oke. Ini sedang mengerjakan soal nomor? Ini yang fase orientasi. Yang praktikum sama diskusinya sudah selesai. Oke. Coba tayangkan sebentar yang GeoGebra-nya. Oke, ini. Yang grafiknya aja, kita ngelihat grafiknya. Oke. Bisa diperbesar sedikit. Boardnya jadi besar. Iya, sudah kelihatan. Jadi dari grafik tersebut termasuk fungsi yang bagaimana? Fungsi tersebut? Yang monoton turun, Bu. Kenapa dikatakan monoton turun? Karena nilai untuk X1-nya itu lebih besar daripada nilai dari X2. Terus nilai X2? X2 lebih besar dari X3, X3 lebih besar dari X4, dan seterusnya. Semakin turun. Gitu. Oke, sip. Konvergen atau divergen? Konvergen. Kenapa konvergen? Karena dia terbatas. Terbatas menuju ke 0. Limitnya? Limitnya 0. Oke, sip. Lanjut ya. Lanjut, sudah paham dia, Bu Isti. Kita jalan-jalan dulu. Kelompok berapa lagi? 8 tadi yang. Oke, kelompok 8 dulu. Iya, sampai berapa kelompok lupa Ibu? 9. 9, Bu. 9. Kelompok A ya, kita kembali ke kelompok 8 dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Tidak ada suara pun di kelompok ini. Ini, Bu. Tadi Vivin udah bikin, Bu, tapi dianya terkeluar. Oh gitu. Yang tapi... lain, oke, sekarang bikin aja sama-sama. Berapa tuh ininya tadi? Bergema suara Ibu. Fungsinya apa? Sekarang sedang membuat fungsi apa? Ambil salah satu aja. Tilza boleh coba Sari share screen? Ini untuk fungsi. Apakah sudah tampak, coba, Bu? Sudah tampak. Coba tandai bulatan-bulatannya. X1-nya di mana? X2-nya di mana?
X1-nya ada di titik 1,05, Bu. 1,0,5. Hmm. Oke. Dari grafik ini Ah, ah, terlihat bahwa grafiknya monoton turun, Bu. monoton turun. Kenapa dikatakan monoton turun? Karena nilainya selalu turun. Nilai yang mana maksudnya? Ambil yang 10, ambil nilai untuk 10, X10, ambil X10. Ambil untuk X10, X10, tandai yang X10. Sini, Bu. Oke, jadi ini monoton turun atau tidak naik karena A-nya lebih tinggi dari B ya nilainya gitu kan. B lebih tinggi dari C nilainya. Kemudian ini konvergen atau divergen? Ini sudah pertemuan ketiga loh, konvergen atau divergen ini? Divergen, Bu. Divergen? Apa itu divergen? Apa itu konvergen? Kalau konvergen itu dia terbatas, kalau divergen tidak terbatas. Kenapa? Di mana dia tidak terbatas di sini? Apanya yang terbatas? Sepertinya konvergen, Bu, mendekati ke 0. Konvergen mendekati 0. Jadi bukan sepertinya ya, begitu dikatakan divergen, kaminya yang bingung. Ini sudah pertemuan ketiga, ngerti apa enggak? Satu kelompok enggak ngerti, kan gawat tuh. Catatan catatan laporan Ibu Isti itu nanti ditayangkan di jurnal internasional, malu nanti kita. Ya, jadi udah kalau apa? Kalau dia menuju ke satu titik, menuju ke berapa? Kalau di sini fungsinya menuju ke berapa? Nilai apa? Menuju ke 0, Bu. Artinya konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Sekarang buat yang seper n apa? N kuadrat tadi ya, ada yang fungsi n kuadrat tadi. Ganti fungsinya. Coba ganti fungsinya. Ganti fungsinya aja. Ya n kuadrat ya. N pangkat 2. N pangkat 2. N pangkat 2. Sudah. N. Oke. Coba ya turunkan ke bawah. Ya turunkan ke bawah. Ini konvergen atau divergen? Yang lain boleh jawab. Ini konvergen atau divergen? Coba perhatikan. Ini fungsi naik atau fungsi turun? Fungsi naik atau fungsi turun? Fungsi naik. Naik, Bu. Kenapa dikatakan fungsi naik? Karena A-nya kurang dari sama dengan B. Nah, A-nya A kecil dari B, terkeluar, terlempar ininya atau terlempar atau bagaimana? Oke, jadi nilai A kecil dari nilai B kecil dari C. Nah, ya, jadi sudah tahu ya kapan fungsi dikatakan monoton naik, kapan fungsi dikatakan monoton turun, kapan dia divergen, kapan dia konvergen, gitu. Nah, kami pamit dulu, jalan-jalan lagi. Ayo, Bu Isti, kita jalan lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lebih rajin lagi ya. Jaga. Super pendek, kan? Bagaimana kelompok 1 lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Ya.
Kalau lancar tuh siap-siap nanti presentasi ya. Eh, Sebentar lagi, masih ada waktu. Lanjut lagi kita, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah lancar. Oke. Mudah-mudahan sempat itu ya presentasi ya. Siap-siap untuk presentasi. Eh, Lanjut Mbak Isti. Ya, Bu. Jalan lagi kita. Bagaimana kelompok 4? Lancar? Lancar, Bu. Tadi itu terakhir sampai G udah, Bu. Udah. Oh, latihan? Latihan bagaimana? Belum, Bu, kalau latihannya. Nah, ya silakanlah supaya untuk presentasi bisa dari soal latihan gitu kan. Ya, mudah-mudahan lancar. Lanjutlah. Ya, lanjut. Waktunya udah Kami habis, Bu. Kita keluarkan ke kelas besar aja. Oke, kenapa Bu Isti? Waktunya udah habis untuk diskusi kelompok kecil. Kita ke kelas besar. 9 sampai 8.50. Oh, tadi liwat sedikit waktunya dari jam 7 berapa tadi? Jam Ada 8. terliwat sedikit tadi. 8 ya 8. Kasih 5 menit lagi aja. Kasih 5 menit lagi aja sebentar. Ya. Nah, tadi waktu apa? Waktu masuk grup kan butuh waktu beberapa menit. Ya, Bu. Biarlah. Ya. Diingatkan lagi aja. Ingatkan aja masing-masing bisa bisa itu. Bisa pesan satu pesan. Iya. Ya, satu pesan untuk semua. Waktu tinggal. Ya kasih waktu 5 menit lagi aja karena nih kelompok yang ada dicatat kelompok yang bermasalah. Kelompok 8 tadi, Bu, sama 6. Halo. Tinggal latihan lagi, Bu, kelompok kami, Bu. Kalau untuk gambar A, B, dan C sudah selesai. Kejarkanlah cepat. Waktu hanya tinggal 1 menit lagi untuk presentasi. Oke. Lanjut, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu Isti. Ke kelompok. Lancar. Oke. Lancar ya. Alhamdulillah, Bu. Latihan belum berarti ya? Ini masih yang kelompok kecil, Bu. Kelompok kecil. Waktunya tinggal 1 menit barangkali lagi. Ya, tidak apa-apa ya. Kita lanjut jalan lagi Bu Isti. Mereka sedang kerja. Terima kasih, Bu. Ya.
Iya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah lancar. Sudah sampai di mana? Sebentar lagi sudah waktunya presentasi sebenarnya nih. Sudah Untuk sampai di mana? yang praktikum sama fase diskusi kecil sudah selesai, Bu. Masuk latihan. Latihan sudah dicobain? Baru nomor 1, Bu. Baru yang nomor 1, Bu. Ya berarti sudah ada nomor 1 ya. Oke. Terima kasih. Oke. Bu Isti, ya kita mungkin bisa kembali ke ruang besar ya. Kelompok 7 tadi sudah, 8 sudah. Coba kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4, silahkan tampilkan hasil diskusi kelompok kecilnya. Oke, Bu. Sebentar. Ya. Ini langsung dari grafik, Bu. Ya. Kalau langsung ke yang fase diskusi kelompok kecil tadi aja nggak apa-apa, nanti sambil dijelasin ngelihat grafiknya gitu. Iya, Bu. Kan ada yang fase diskusi kelompok kecil. Untuk fase diskusi kelompok kecil kan ini apakah terdapat perbedaan antara grafik bagian A dan bagian B? Ya, terdapat perbedaan karena kalau kita lihat dari grafik A dan B. Ya. Sebentar, Bu. Ini kan grafik A. Ini grafik A. Kemudian grafik B. Ini grafik B. Jadi terdapat perbedaan antara grafik A dan grafik B. Kemudian pada grafik B, apakah nilai limitnya dapat ditentukan? Ya. Kemudian jika terdapat berapakah nilainya? Nilainya untuk grafik B itu nilai limitnya 1, Bu. Ya. Jadi barisan XN sama dengan 1 ditambah 1 per N adalah barisan monoton turun. Ini kan grafik B ya. Nah, dari bilangan real XN sama dengan 1 ditambah 1 per N ini kita dapat lihat dari titik-titiknya ini monoton turun. Jadi sudah terjawab. Kemudian pada grafik C, apakah nilai limitnya dapat ditentukan? Grafik C ini tidak dapat ditentukan karena ini tidak terbatas atau tidak terhingga, Bu. Yaitu menuju tidak terhingga. Dan bilangan realnya itu monoton naik. Jadi barisan N sama dengan N kuadrat adalah barisan monoton naik. Akan dibuktikan secara analisis pada bagian B, yaitu limit N menuju tak hingga, 1 ditambah 1 per N sama dengan 1. Karena tadi kan sudah dicari limitnya dan limitnya itu 1. Nah, perhatikan kesamaan berikut, 1 ditambah 1 per N dikurang 1 sama dengan 1 per N. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, berarti 1 per epsilon itu lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, terdapat N0 elemen dari N, sedemikian sehingga N0 lebih dari 1, sehingga 1 per N0 kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap N lebih dari sama dengan N0 atau 1 per N kurang dari sama dengan 1 per N0, berlaku harga mutlak dari 1 ditambah 1 per N dikurang 1 sama dengan harga mutlak 1 per N. Sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per N0 kurang dari epsilon. Jadi terbukti Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N. Konvergen ke 1. Dengan kata lain terbukti limit N menuju tak
menuju tak hingga 1 ditambah 1 per N itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang G itu membuktikan secara analisis pada bagian C. Nah, akan dibuktikan jika ada epsilon elemen dari R, jadi didapatkan ambil sembarang epsilon E sama dengan R. Nah, dari sini, dari yang kami dapatkan bahwa terbukti Xn sama dengan N kuadrat itu divergen ke tak hingga. Dengan kata lain, terbukti Xn ini, bentar Bu, ini tadi belum ditulis. Terbukti limit N menuju tak hingga, N kuadrat itu sama dengan tak hingga. Ya. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Atau jawabannya berbeda? Oke. Coba ke ataskan yang grafik C tadi. Grafik C. Nah, di sini kita bicaranya bilangan asli ya. Untuk N-nya itu kan bilangan asli. Nah, yang dikasih titik-titik ini hanya yang, ini kan kalau koordinatnya ini ya. Ya, di sini nggak usah ini yang B ini. Ya, N-nya yang bilangan asli. N-nya. Ini N-nya yang ini kan? Yang apa? Ini ya, yang di bawah ini ya. Nah, yang di ini. Yang biasa kalau di koordinatnya yang X-nya. Nah, ini N-nya. Nah, kalau dari sini kan terlihat yang 2 itu berapa di sini? 4 kan? Nah, yang BC ini nggak usah, karena kita ngambil N-nya itu bilangan asli. Gitu ya. Kalau di sini kan terlihat yang B ini N-nya di berapa ini? 1,3 atau berapa? Hasilnya XN-nya 2. Gitu. Oke. Nanti diperbaiki lagi ya. Ya, Bu. Ya, adakah yang ingin menanggapi? Atau sudah cukup paham apa itu barisan monoton, monoton naik, monoton turun, terus barisan terbatas, divergen, dan konvergen. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau dia monoton naik, tapi dia tidak terbatas, maka dia merupakan barisan apa? Naik, tapi tidak terbatas. Berarti barisan apa dia? Divergen atau konvergen? Divergen. Ya, divergen, ya. Oke. Sekarang, kalau dia monoton turun, tidak terbatas, berarti dia divergen atau konvergen? Divergen, Bu. Ya, divergen ya. Tapi kalau dia monoton turun dan dia terbatas, maka barisan tersebut apa? Divergen, konvergen? Konvergen. Ya, divergen ya, tergantung dia terbatasnya di berapa. Ya. Oke. Nah, untuk kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke fase latihan. Oke, fase latihan. Adakah yang ingin mencoba menjawab di soal fase latihan? Kita tunjuk dulu ya. Kelompok 1, sudahkah fase latihan? Belum, Bu. Belum satu pun? Belum. Kelompok Mbak Lucy tadi sudah. Kelompok 9 Mbak ya? Lucy. Iya, sepertinya. Kelompok 9? Mbak Lucy. Mbak Lucy tadi kelompok 9 apa kelompok berapa? Mbak Lucy Ya, kelompok kelompok berapa? 9. 9. Oh ya, 9, silakan Bu. tampilin. Ya, silakan tampilin.
Jelasin ya, Bu. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk fase latihan nomor 1, di mana soalnya tentukan apakah barisan berikut monoton naik, monoton turun, atau tidak monoton, serta tunjukkan jika konvergen. Untuk barisan yang pertama itu ada Xn sama dengan 3 ditambah 1 per N, di mana setiap N itu elemen bilangan asli. Nah, tadi kami sudah mencari untuk grafik dari barisan Xn sama dengan 3 ditambah 1 per N melalui dengan GeoGebra dan didapat hasil seperti yang ada pada gambar, di mana titik A atau X1-nya itu lebih besar dari titik B atau X2-nya, dan X2-nya ini juga lebih besar daripada X3-nya dan seterusnya, sehingga dia nilainya terus turun, sehingga dikatakan bahwa barisan Xn sama dengan 3 ditambah 1 per N ini monoton turun, dan bisa dilihat bahwa dari titik-titik yang ada bahwa nilai dari barisan Xn sama dengan 3 ditambah 1 per N itu terus turun mendekati nilai 3, sehingga bisa dikatakan bahwa barisan ini konvergen ke 3. Lalu untuk yang B, itu ada barisan Xn sama dengan N per N ditambah 1. Untuk setiap N itu elemen bilangan asli. Di sini kami sudah menggambarkannya juga dengan GeoGebra dan didapat gambar seperti yang ada di sini, di mana titik A atau X1-nya itu lebih kecil daripada titik B atau X2-nya, dan X2-nya lebih kecil daripada X3-nya dan seterusnya. Sehingga karena nilainya terus naik, ini dikatakan dengan monoton naik, dan karena dia terbatas atau menuju ke angka 1, mendekati 1, sehingga barisan ini dikatakan konvergen ke 1. Lalu untuk barisan yang C, yaitu Xn sama dengan 1 per akar N untuk setiap N elemen bilangan asli, kami dapat gambar seperti ini, di mana didapat X1 atau titik A-nya itu lebih besar daripada X2, dan X2-nya juga lebih besar daripada X3, dan seterusnya, sehingga barisan ini dikatakan monoton turun. Dan untuk nilainya sendiri itu terus turun menuju ke angka 0, sehingga barisan ini terbatas atau bisa kita katakan konvergen ke 0. Itu aja, Bu, dari kelompok kami untuk fase latihan nomor 1. Ya. Oke, bagus ya. Untuk kelompok lain? Adakah yang sudah? Selain soal nomor 1. Hari ini langsung post test ya, Bu ya? Iya. Atau cukup aja sampai cukup saja sampai di situ lalu post test aja langsung biar ada waktu. Takut waktunya nggak keburu nanti. Jadi langsung post. Nah, ya maksudnya di stop aja latihan tapi langsung post test aja. Iya, Bu. Iya, jadi kita pakai. Soalnya dikirim di grup. Nah ya, jadi stop dulu ya untuk mengerjakan latihan. Langsung di ini aja, langsung post test aja. Ya, soalnya sudah di-share ke grup. Nah, untuk pengerjaannya coba dibuka kameranya ya, open kamera. Kamera buka ya. Ya, kamera aktifin. Kameranya diaktifkan aja. Ini post test ya. Ngerjain post testnya udah disiapin ya? Sudah, Bu, sudah dikirim di grup. Sudah di ini kan, ya, oke. Berdoa dulu ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk menjawab soal, karena jawaban itu sangat berarti untuk kami, gitu kan.
dari kameranya mohon diaktifkan ya. Masih banyak yang belum. Kameranya mohon diaktifkan. Oh ya, yang menggunakan AP kesulitan ya. Ya, oke oke. Oh, ya. Oke, dirasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini dan 2 pertemuan sebelumnya itu. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya mata kuliah analisis real dengan Pak Ringki. Sejauh ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kerjasamanya. Jika saya punya salah, mohon dimaafkan ya. Untuk teknis-teknis pengumpulannya nanti diinikan di grup saja ya. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang kurang, Mas Ibu hubungin di grup atau di chat pribadi ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah disehatkan, bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya ya. Pokoknya terima kasih atas kerjasamanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah maaf ya. Atas 3 minggunya ini. Di end ya. Untuk Zoom-nya silahkan dikirim jika sudah ya untuk quiz
Angketnya jangan lupa. Iya, Bu. Semangat.